Halo para manajer semua, balik lagi sama kita WRKP FPL di week 9 setelah kemarin libur 2 minggu ya. Karena kalau FPL pasti seperti biasa, aduh lampunya. Karena seperti biasa FPL kalau setiap game week 8 game week awal kan pasti ada jeda 2 minggu ya, setiap 4. Jadi dipotong 4 week, libur 2 minggu, main lagi FPL 4 week, libur lagi 2 minggu. Nah, sekarang kita ibaratnya masuk ke momen-momen yang paling menyulitkan dalam dunia FPL, Momen yaitu lembur. karena ini udah mau masuk Desember. Nah, kalau pemain yang main FPL tahu, nah Desember itu kan ada namanya Boxing Day. Nah, ini nih kalau udah Boxing Day ribet dah lu ngurusin squad lu deh. Habisnya nih nggak ada libur sama sekali nih, Pak. Match bisa Nah, 3 hari sekali ya. wah, bisa sehari satu langsung match, Pak. Gila ini kalau Boxing Day. Deadline-nya bisa tiba-tiba di weekday kan ya? Iya, makanya tiba-tiba bisa di weekday. Jadi wah, jadi buat lu semua. Nah, lu siapin deh tuh gimana squad lu buat eh minggu-minggu neraka di FPL. Nah, jadi seperti biasa bagi sama gue Fadil, ada Amar juga yang udah Apa join. kabar? Apa kabar? Nah, sama Noha udah join juga. Halo, halo, apa kabar semua? Oke, kita bakal mulai di week 9. Nah, jadi kalau lu udah follow Twitter kita kan di WRKP_FPL kan kita udah share poin week kemarin. Nah, bisa lihat lagi. Nah, jadi gue mau bahas ada 2 topik nih. Yang pertama ini salah. Aduh, mau salah. Mau salah. Mana nih mau salah? Running down the way. Mo Salah kena COVID. Tetot. Aduh. Nih gimana ini Egyptian King kena COVID. Gimana nih Mar? Lu sebagai fans Liverpool, apakah lu menyarankan untuk jual Salah walaupun mungkin nantinya dia sembuh atau gimana gitu? Eh, Sebenarnya pemain Liverpool tuh nggak cuma salah, tapi semua juga tetot sih. Jadi Aduh, Nah, itu. aduh. kalau lo punya pemain Liverpool sih sebaiknya untuk 1-2 minggu ke depan pertimbangkanlah buat diganti. Gue gantinya Nah, salah, gue ganti nanti dijelasin. oke. Nah, no gimana menurut lu? Salah situation nih. Serba salah sih sesuai Nah, iya nama. serba salah Serba iya. Duh, salah gimana sesuai ini? dengan namanya ya. Karena di samping sisi lain salah ini kena COVID, itu kalau mau misalnya depending sama pemain Liverpool sekarang yang back-nya itu hilang semua, Hmm, apalagi kan kabar terbaru Andy Robertson cedera nih. iya. Nah, Mm-mm. defense-nya siapa yang mau andalin? Itu. Nah, tapi kemarin tuh ada kabar Robertson sempat main pas dia Scotland ya kalau nggak salah ya. Ya, Scotland. Scotland Ya, dia start. Nah, ini nggak tahu nih gimana nih si Jurgen Klopp nih, apakah bakal nge-start apa gimana. Nah, cuman Alisson belum sembuh ya, Mare? Alisson Masih belum latihan ringan ya? belum kayaknya. Seingat gua sih belum ya. Aduh. Dan nih ya, kalaupun Alisson balik, yang main di belakang itu bukan topnya Liverpool sih. Jadi ya Betul, betul. FPL wise tetap jangan dulu deh buat eh, pilih back Liverpool atau pemain Liverpool lainnya. Tunggu 1-2 minggu lagi sampai Liverpool bisa recoup, udah sembuh semua, mereka udah mulai kelihatan strateginya gimana. Tapi kalau ini agak nyimpang dikit, tapi kalau ada satu pemain yang mau lu lihat dari Liverpool mungkin Diogo Jota. Karena harganya masih murah, 6,5 dengan Gue setuju nih, gue setuju. cedera-cederanya pemain Liverpool yang lain, it's his time to shine. Jadi ya keep an eye on Diogo Jota sih. Iya, berarti ini ya alternatifnya kalau misalnya duitnya nggak cukup buat beli Mane gitu kan, atau mungkin ya memang mau jual Salah bisa ke Diogo Jota ya. Bisa, bisa, bisa. Nah, tuh karena Diogo Jota juga mainnya juga lumayan nih. Kalau gua cek ya, ini Diogo Jota ini kemarin ya di week 6 sama 7 sempet bikin gol walaupun week 8 enggak ya, karena kan lawan City juga. Nah, jadi buat lu yang ini kali yang mau jual Salah atau gimana tapi atau duitnya nggak cukup buat Mane bisa bisa 2 juta ya. Nah, next ini yang membuat para FPL manager panik.
Karena melihat schedule-nya, waduh ini schedule-nya gila ini. Aset Spurs, apalagi duo Kane sama Son. Dan kalau kita lihat di trennya itu pada banyak ngejualin Kane sama Son. Apalagi tadi tuh Son harganya turun loh. Karena banyak yang jual. Nah, Mar, kalau lu kan nggak punya Kane sama Son ya? Gue punya Son tapi nggak punya Kane. Apa kalau lu bakal jual Son dengan schedule-nya nih week 9 10 ketemu City, Chelsea, 11 Arsenal, 12 Crystal Palace, 13 Liverpool, 14 Leicester. Tuh. Ini 1 2 3 4 6 match week. Ini kayaknya lumayan berat nih buat Spurs. Tapi kalau menurut lu apakah lu bakal jual Son? Gini. Gue malah mau mencoba cari cara biar punya Kane sama Son. Kenapa? Karena gini, hear me out. Menurut gue Kane sama Son ini dua pemain yang fixture proof. Oke, di beberapa game week terakhir dia Son ya poinnya nggak gitu bombastis. Tapi going forward, apalagi baru selesai international break, I expect them both to be more productive than ever. Terus udah gitu juga melihat situasi kayak pemain-pemain Liverpool yang cedera, FPL darlings lah ya. Terus udah gitu pemain-pemain lain dari international break ada yang ya gak cuma cedera tapi ada risiko COVID dan lain-lain. Sejauh ini Kane sama Son gue belum dengar ya beritanya mereka kena COVID atau ada cedera. Belum ada ya, correct me if I'm wrong. Tapi sejauh ini sampai hari ini kita mulai rekaman belum ada. Dan juga gue punya pemain Liverpool yang harus diganti. Jadi gue gak ada alasan buat ngejual dan bahkan mau coba cari cara biar gue bisa datengin kedua-duanya. Karena kayak yang gue bilang tadi, they both are fixture proof. Pundits see them as one of the best, if not the best duo in the Premier League right now. So kalau lu baca artikel-artikel di Athletic juga banyak yang memuji kok. So gue masih percaya. Lu punya Kane sama Son ya? 2 week ke depan lah. Oke. Lu punya Kane sama Son ya? Iya, gue punya dua-duanya. Lu jual nggak? Dua-duanya? Gue nggak akan. Gue untuk saat ini nggak akan menjual, nggak akan jual dulu. Kenapa? Karena gini, tadi udah disebutin sih sama Mark, dua pemain ini tuh udah fixture proof ya. Terlepas mungkin beberapa match terakhir Son ini produktivitas poin FPL-nya mungkin nggak sebagus seperti apa yang kita expect. Tapi melihat dari schedule-nya, sebenarnya wise banyak sih yang gue mengerti kenapa banyak manajer yang mencoba untuk menjual Son karena match belakang yang kurang bagus plus fixture-nya tuh memang cukup berat. Tapi kalau misalnya ini sebenarnya kalau memang keduanya ini bagus di fixture selanjutnya nanti, lu kalau mau jual salah satunya tuh menjadi rugi, akan jadi rugi besar kalau misalnya salah satunya misal ngejual Son terus di match lawan nanti selanjutnya tiba-tiba dia bikin poinnya gede 10 ke atas gitu misalnya, itu bakal jadi wasted money yang gede banget. Apalagi kan duo Son Kane ini benar-benar ya the best duo in Premier League lah for now. Jadi ya gue sih nggak akan jual dulu ya, terlepas nanti kalau misalnya kenapa-napa, kalau misalnya COVID atau apa baru dijual. Tapi ini kan ada yang ini nih, ada pemain yang pulang kampung dari perantauan di Spanyol, Gareth Bale. Nah, lu pada ngerasa nggak sih dengan kehadiran Gareth Bale ini Son agak terancam gitu? Buat gue belum. Kenapa? Karena sample size of matches-nya masih sedikit, belum bisa bikin analisis yang kayak terlalu cepat bilang ketutup apa gimana. Karena ada kemungkinan juga justru malah membuka peluang buat Son atau buat Kane sendiri, karena kan as we already know si Gareth Bale ini makin sini udah makin tua. Dia udah nggak ngandelin pace dan goal scoring lagi. Mungkin dia akan coba cari more of a playmaking role untuk menyesuaikan sama umurnya, seperti yang kita lihat dari Ronaldo dan main-main yang makin tua kesininya. Jadi mereka lebih statis dan lebih cari peluang buat playmake. Kalau Ronaldo mungkin lebih ke tengah untuk cetak gol, Bale kalau mau mengadaptasi role yang sama berarti membuka peluang buat Son atau Kane
supply bola ke dia. Jadi ya ada negatifnya, ada positifnya. We will have to see about that. Belum bisa ditentuin. Mungkin kan ke depan nih, koreksi gue kalau salah ya, nggak ada lagi break sampai gue nggak tahu kapan. Ini kalau nih ya, nih kalau gue lihat schedule ya, ini nggak ada break sampai 2 Januari 2021. Nah, berarti kan Gila. kita kurang lebih punya ya Dua bulan lah. Iya, 2 bulan lah. 2 bulan of football gitu ya. So, ya mungkin di situ baru nanti kelihatan. Nah, di harapannya sih di break yang Januari itu kita semua bisa tentuin kehadiran Bill ini sepengaruh apa sama Ken sama Son. Tapi ya bisa jadi lebih cepat mungkin di Boxing Day ketika padat, atau ya later di akhir-akhir lah gitu. Jadi ya sabar aja, jangan tanda kutip latah, jangan cepet-cepet. FPL is a marathon sih kalau kata gue gitu. Betul banget, FPL is a marathon. Nah, ya udah nggak pakai lama, langsung aja kita mulai saran-saran di game week 9. Nah, kalau gua mulai sekarang, gua akan nyaranin pemain yang ownership-nya di bawah 10% deh ya. Buat diferensial namanya. Kalau di NFL kan namanya sleepers, kalau di Premier League namanya diferensial, pembeda. Nah, pembeda gua pertama pembeda gua buat game week 9 nih Pablo Fornals. Karena gini, gua baca di reportnya, kalau di Twitter follow Ben Dinnery, dia itu nomor 1 referensi buat injury report pemain-pemain Premier League. Nah, katanya itu Michail Antonio udah balik lagi latihan. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya dia main, ini Fornals bakal kasih support bola ke Michail Antonio. Karena kalau lihat dari sini, walaupun dia main dari game week 1 sampai game week 8 dan key pass-nya cuma 5, tapi asisnya 3 loh. Dari 5 key passes yang asis 3, lumayan. Dan ini nih yang lu harus sorot juga. Fornals ini shootnya kan 12, on target 5, tapi inside the box-nya 9. Jadi dari 9 inside the box, yang goal 2. Jadi kalau banyak inside the box berarti kan tendangannya lumayan efektif ya, karena udah di dalam box. Nah, jadi kemungkinan chance buat nyuri gol dari Antonio dari Fornals gede sih. Nah, ini juga kalau lihat dari heat maps-nya nih, dia juga walaupun nggak terlalu maju, nah ini kan dia bisa jadi build up serangan. Siapa tahu dia juga ngasih umpan bola ke depan, kan ini juga di kotak penalti dia lumayan panas, nggak panas-panas banget, tapi ya lumayan lama lah di dalam kotak penalti gitu. Nah, kalau gua Pablo Fornals, kalau gua diferensial ya. Nah, kalau Amar ini dia menyarankan Hakim Ziyech. Kenapa Hakim Ziyech? Seperti yang gue bilang tadi, banyak pemain yang cedera. Mungkin di antara banyak kalian semua nih, banyak yang punya pemain Liverpool. Salah satunya Muhammad Salah. Nah, Hakim Ziyech ini bisa jadi replacement yang tepat buat Muhammad Salah. Karena selain harganya yang murah, he's on a good form. 1 gol 3 assist. Harganya 8,2 sekarang. Jadi kalau misalnya punya 2 free transfer, kan dari Salah yang harganya 12,3 kalau nggak salah ke 8,2, itu lu nyusahin uang yang cukup banyak, sekitar 5 juta lagi gitu. Lumayan banget. Nah, itu bisa lu pakai buat tambal pemain lain kayak yang selama ini belum kesampaian, beli Harry Kane atau beli Jamie Vardy misalnya. Jamie Vardy oke, gue lupa. Dia nggak cedera nggak apa kan? Nah, Vardy itu. Ya, Vardy. Maybe Kevin De Bruyne. Bisa dari situ bisa lo ambil lah marginnya itu buat pemain-pemain premium lainnya. Jadi ya untuk 1-2 game week ke depan, minimal game week besok lah, coba ambil Hakim Ziyech. He's on a good form, he's considerably cheap, and it will opens up opportunity for you to restructure your team so you can have more premium players. Hakim Ziyech. Ini juga Hakim Ziyech dari 4 kali main, 2 kali start, dia udah bikin key passes-nya 8, lumayan banyak ya. Nih habisnya gue iseng-iseng, gue kan ngebandingin nih, misalnya gue bandingin nih Ziyech sama
Bruno Fernandes, ntar ya. Gua bandingin nih ya. Fernandes sama De Bruyne. Kalau gua bandingin ini bertiga, nih, lu lihat ya. Ini kan gua kasih lihat juga nih. Nih. Nah, Fernandes main 6 kali, key passes-nya 15. De Bruyne main 5 kali, key passes-nya 14. Ziyech yang baru 4, ini udah 8, lumayan banyak loh. Yeah, he's on pace to beat those guys Nah, by his accolades. Jadi ya Hakim Ziyech. nah, walaupun ya Ziyech shoot inbox-nya belum ada ya, belum bikin sama sekali. Nah, karena juga ini kan di hit map-nya dia di kotak penalti juga jarang banget ya. Tapi ya chance buat bikin asisnya ke Werner atau siapa lah gitu ya, atau Tammy Abraham ya lumayan tinggi ya. Iya kan. Nah, jadi kalau saran kedua dari Amar itu Hakim Ziyech. Nah, terakhir ini Nuhan nyaranin sesuai dengan jersey yang dia pakai, ini Bruno Fernandes. Nah, Bruno. Kenapa Bruno? Karena gini deh. Bruno ini kalau misalnya Manchester United gamenya lagi menang, dia itu poinnya selalu di atas 10. Nih, bakal gue bacain kalau poinnya kalau MU tuh lagi menang. Jadi waktu lawan Brighton poinnya 12, menang 3-2. Waktu lawan Newcastle poinnya 11. Dan kemarin week kemarin lawan Everton poinnya 17. Oh. Jadi kalau Manchester United itu lagi menang, Bruno ini sangat involved dari semua peluang, entah itu gol, entah itu assist. Ini terbukti dari ICT rank-nya, dari semua midfielders di Premier League. Creativity, dia nomor 1 dari 238 pemain Premier League. Itu berarti sudah menjadi salah satu bukti konkret kalau misalnya dia itu FPL worth untuk diambil di tim. Kalau yang udah punya, bagus. Tapi kalau misalnya belum punya, coba dipikirkan lagi. Karena mau masalah COVID, atau mungkin mau diganti dengan Ziyech bisa, Bruno Fernandes bisa. Tapi kalau misalnya yang udah sedikit fixture proof, Bruno Fernandes bisa menjadi pilihan. Dan untuk secara statistik, ini nih. Sebentar. Key passes-nya dia, creativity dia itu key passes-nya itu 15 kali. 15 ya. Dan expected assist itu 2. Berarti setiap dia bermain, minimal dia udah bisa bikin 2 assist. Nah, itu udah berarti poin tuh kalau misalnya benar-benar di-convert menjadi assist. Iya. Apalagi expected goal-nya 3,53. Gila, tinggi juga ya. Berarti ya Bruno Fernandes sangat involved di semua serangan lini United, entah itu di final third atau mungkin sebagai holding the ball, yang tugasnya bawa bola, yang nahan bola dulu, dioper main. Apalagi pas week kemarin pas lawan Everton, dia bikin yang quote unquote tuh sebenarnya gol ya, tapi kan dikiranya umpan dan Rashford tuh hampir kena, padahal itu ternyata itu golnya Fernandes. Itu berarti udah jelas terpampang dari statsnya dia, apalagi hitmap-nya yang benar-benar ada di mana-mana. Dia kan bermain kan juga nggak stuck di one position, dia tuh mainnya sangat fluid dan terlihat jelas dari hitmap-nya dia. Banyak banget yang kuning, yang oranye, berarti dia mainnya fluid dan dia bikin assist gitu bisa dari arah mana aja. Itu makanya come on, Bruno Fernandes panas juga pilihan ya, Bruno terbuka Fernandes ya, di tengah-tengah ya. Wah, berarti nah itu gue mau ambil minus 4 juga lumayan bingung nih. Ziyech apa Bruno apa De Bruyne nih, aduh bingung dah gue. Tapi kayaknya nanti kita buat sekarang kita nggak rilis dulu squad kita rilisnya nanti aja di Twitter ya, di 1 jam sebelum deadline, karena ini memang situasinya sangat tricky banget, banyak yang COVID, ada yang cedera juga, aduh jadi lumayan membingungkan buat kita. Jadi nanti kita bakal rilis sejam sebelum deadline ya. Berarti deadline-nya hari ini jam 6 sore. Jadi yaudah itu aja dari kita podcastnya buat kali ini. Jadi kalau lu masih bingung mau beli siapa, udah ikutin aja saran kita ya. Kalau mau panah hijau ya ikutin aja, kalau nggak mau ya udah panah merah. Gitu aja pilihannya gitu. Jadi udah itu aja buat hari ini. Thank you banget udah nonton di YouTube, thank you banget udah dengerin di Spotify. Thank you Amar udah join. Thank you, man. Thank you juga Noah udah join.
Thank you, makasih. Dan jangan lupa di bawah Yunoha itu udah ada sosial media kita di Spotify, ada WRKPFPL, sama di Twitter, Twitternya di @WRKP_FPL. Jadi thank you udah nonton dan salam panah hijau. Bye. Bye.